Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Karena kenapa? Amsal 16 ayat 32 dia katakan begini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kalau kita panas hati, lebih baik kita sabar duluan. Di kantor kita panas hati, kita lebih baik sadar duluan. Dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Wih, hebat. Pikir itu pahlawan, itu dia bertempur, itu hanya tengah-tengah sah. Dia perang, susah. Tetapi dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Lebih dahsyat lagi, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu, amin. Mari kita menjadi orang yang sabar. Dalam perkataan kita, tahan diri. Ada emosi, ada sesuatu situasi yang menekan kita. Mari kita tahan diri. Kita menguasai diri kita. Sehingga kita dibilang orang yang melebihi seorang yang merebut kota. Amin, Bapak Ibu. Nah, Yakub bersumpah dengan kata-kata yang mematikan istrinya, Rahel. Dan Rahel menanggung, yaitu kematian. Ini bukti bahwa kata-kata kita harus kita jaga. Ya. Saat kita mengucapkan firman, kita juga akan menemukannya dan kita akan menghilangkan kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita. Lebih baik kita katakan firman. Lebih baik kita katakan firman terus-menerus. Saat kita katakan firman, walaupun kita dalam situasi yang tertekan, situasi yang sepertinya tidak ada pertolongan, saat kita katakan firman Tuhan atau bahasa roh aja, hidup kita menjadi tenang, hati kita menjadi tenang. Coba Bapak Ibu, hati kita menjadi tenang. Ya. Nah, iman datang dengan mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan, firman iman. Mungkin alih-alih ada keputusasaan, ada ketakutan dalam kehidupan kita, ya. Tetapi saat kita mengucapkan firman Tuhan, nah, firman itu akan ditanamkan dalam hidup kita melalui pendengaran kita sehingga kita menjadi kuat. Saat kita menjadi kuat, kita berkata-kata, nah, firman itu akan membentuk. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi, mari kita jaga kata-kata kita. Lebih baik kita ucapkan firman Tuhan, ya, dalam situasi apapun. Yang kedua, ya, yang kedua adalah kata-kata kita akan membuka jalan kita menuju masa depan yang cerah. Amin. Kata-kata Anda akan membuka jalan Anda menuju masa depan yang cerah. Nah, kenapa? Karena Yesus telah menyelesaikan semua di atas kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Sudah selesai, sudah dimateraikan dengan darah. Sudah selesai. Apa yang kau mau? Sudah selesai. Ya. Sakit penyakit sudah disembuhkan, sudah selesai. Masalah-masalah dalam hidup sudah selesai. Ya. Ini pertolongan Tuhan. Tuhan sudah nyatakan bahwa Tuhan sudah selesai. Sudah selesaikan di kayu salib. Ya. Kesehatan kita, ya, pembebasan. Kita berdoa buat siapa, kita lagi bergumul buat siapa, kita katakan firman Tuhan. Ada perlindungan Tuhan untuk keluarga kita. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi apa yang kita percayai untuk hari ini, ya, contohnya tubuh kita yang sehat, ya, kita mengalami terobosan finansial, ya, pernikahan yang dipulihkan, pernikahan yang utuh, ya, pemulihan, semua saat kita berkata-kata hari ini, Tuhan akan intervensi. Amin, Bapak Ibu. Nah, apapun itu, saya ingin kita tahu bahwa penyediaan Tuhan sungguh ada di situasi apapun. Nah, yang perlu, ya, yang akan kita lakukan sekarang adalah percaya, ya, percaya semua yang telah Yesus capai di kayu salib. Percaya. Engkau sudah mati supaya saya bangkit. Amin. Engkau menjadi kutuk supaya saya menjadi berkat. Amin. Apalagi ucapkan. Walaupun orang menghina saya,
tetapi saya menjadi utuh. Kenapa? Ada Kristus dalam hidup saya, ada Roh Tuhan dalam hidup saya. Kita katakan itu. Sepertinya mungkin lucu, sepertinya lucu, tetapi Tuhan mau kita lakukan begitu. Sepertinya mungkin orang lihat ini orang gila kan? Biasa kan orang gila duduk-duduk dia menyanyi, ya, dia berkata-kata. Tetapi itulah Tuhan mau kita seperti begitu. Katakan firman Tuhan, katakan tentang kebenaran firman Tuhan, katakan untuk keluarga kita. Apa yang kita hadapi, katakan aja. Ya. Nah, kata-kata kita akan membuka lembar-lembar perbendaharaan surga dan menggerakkan proses penyediaan yang kita perlu untuk mencapai rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Amin. Kita baca Ulangan 5 ayat 28. Ya. Dikatakan begini, ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah aku dengar perkataan bangsa ini, yang dikatakan mereka kepadamu, segala yang dikatakan mereka itu baik. Itu artinya ada intervensi Allah di dalam perkataan kita. Amin. Yes. Nah, perkataan kita bukan saja berdampak kepada orang lain, tetapi berdampak juga kepada Tuhan. Kenapa? Seperti seorang anak, dia berkata-kata, dia minta sesuatu kepada Bapa. Apakah Bapaknya hanya berdiam diri? Itu Bapa dunia, apalagi Bapa surga. Saat kita berkata-kata tentang firman Tuhan, tentang kebaikan dalam kehidupan kita, tentang kesuksesan hidup kita, ya Bapak Ibu ya, itu ada intervensi. Allah akan menyediakan berkat-berkat bagi kita. Amin. Dikatakan itu ya. Jadi segala yang dikatakan mereka itu baik. Baik adanya. Kejadian 37 ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, perhatikan, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Ini Yusuf, cerita tentang Yusuf. Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataan itu. Yusuf bermimpi. Ya. Dia menceritakan saudara-saudaranya. Lumbung-lumbungnya terangkat dan saudara-saudaranya punya lumbung tertunduk kepada dia. Nah, Bapak Ibu, saat dia menceritakan, mungkin kalau jujur ya, kalau adik-adik misalnya saudara semua ada yang paling bungsu katakan, nanti bosongnya akan sujud kepada saya. Wih, panas juga, ya kan? Tetapi kalau memang Tuhan kasih dia mimpi begitu, siapa mau lawan kan? Siapa mau intervensi? Ya. Kita lihat aja Yusuf. Sampai-sampai kakak-kakaknya semua merencanakan sesuatu yang tidak benar, disuruh bunuh. Ruben bilang jangan, itu kita buat adik dari satu ayah. Ya. Akhirnya dong eksekusi sudah, rabek dia pun baju, pakai darah domba, terus Yusuf buang ke sumur. Nah setelah itu ada orang Mesir lewat, ya. Akhirnya Ruben bilang sudah kau jual sah ke dia supaya dia terselamat. Kan identitas hilang semua kan. Tapi kita kasih tahu kita pun Bapa, nah dia sudah dimakan oleh binatang buas. Kan ceritanya begitu ya di Kejadian. Setelah itu dilakukannya seperti gitu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yusuf menyediakan makanan bagi seisi keluarganya. Ya, amin. Seisi keluarganya. Kemarin saya hitung-hitung baca firman Tuhan, itu keluarganya sekitar 70-an. 70-an. Karena pada masa itu ya, itu seluruh dunia mengalami kelaparan. 7 tahun kelaparan, 7 tahun ya kenikmatan, 7 tahun berkat Tuhan ya. Nah, setelah itu 7 tahun itu kelaparan. Jadi 2 tahun itu mereka mengalami kelaparan ya. Yakub dan juga semua satu keluarganya mengalami kelaparan, dan mereka tahu bahwa di Mesir itu ada jual gandum. Makanan masih tersedia. Nah, yang penjual gandum itu yang menguasai Mesir itu, itulah Yusuf. Nah, saat mereka pergi ketemulah Yusuf. Nah, itu lihat mimpi Yusuf terbukti. Amin. Ya. Nah, seringkali Bapak Ibu ya dari cerita itu ya,
Seringkali kalau kita ceritakan sesuatu hal, mungkin orang lain tidak rasa senang, tidak rasa ini. Kita mungkin perkatakan orang lain tidak senang. Tetapi Tuhan mau kita seperti begitu. Ada intervensi surga. Perhatikan di sini. Nah, perkataan Yusuf membuka jalan baginya memasuki suatu babak baru dalam hidupnya yang telah dirancangkan oleh Tuhan. Perhatikan. Ya. Perkataannya itu membuat dia hidup mulai babak baru. Kenapa? Karena Tuhan ada di perkataannya itu. Ya. Itu yang membuat kenapa kita harus berkata-kata, Bapak Ibu. Dalam keadaan apa? Mari kita berkata-kata kebenaran, berkata-kata firman dalam kehidupan kita. 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, sebab barang siapa mencintai kehidupan dan melihat hari-hari baiknya. Perhatikan, hari-hari baiknya. Ia harus menjaga lidahnya terhadap kejahatan dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya mau melihat hari-hari baik saya tidak boleh berkata-kata ucapan-ucapan menipu, ucapan-ucapan tidak benar dalam hidup saya, keluarga saya. Demikian Bapak Ibu, kalau mau melihat hari-hari baik kita, ya kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang menipu, kata-kata yang tidak benar untuk keluarga kita. Ya. Ini jelas bahwa ingat, mulut bibir kita adalah pintu kesuksesan kita atau pintu kecelakaan buat kita. Nah, percakapan kita mengungkapkan isi hati kita. Apa yang kita katakan menunjukkan siapa kita, siapa jati diri kita. Kalau kita katakan jelek-jelek, kita akan dapat jelek-jelek. Kalau kita katakan kebenaran, kita akan dapatkan kebenaran. Ingat, kapasitas kita ada dalam perkataan kita. Amin. Kapasitas kita ada dalam perkataan kita. Kadang perkataan kita bisa menjadi perangkap buat kita. Mungkin kita orang benar, kita sudah bertobat. Dalam keadaan emosi kita, itu bisa jadi perangkap buat kita. Hati-hati. Kenapa? Karena iblis memasang perangkap. Mungkin dia akan membuat kacau pikiran kita. Dia mau supaya ada pengakuan yang tidak benar tentang hidup kita. Tetapi hati-hati, ya. Nah, yang ketiga kita lihat, Anda memiliki double porsi kekuatan berbicara. Nah, ini asik Bapak Ibu. Kita harus tahu. Nah, 1 Petrus 2 ayat 9 katakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Yang kalau kita baca di tulisan kalimat yang kuning, imamat yang rajani. Perhatikan, kita memiliki porsi, double porsi kekuatan berbicara, yaitu apa? Imam dan raja. Tuhan mengangkat kita, Tuhan memilih kita menjadi imam dan raja. Imamat yang rajani. Nah, ini adalah pewahyuan penting yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Selama ini iblis menutupi. Kita adalah imam dan raja. Ya, perhatikan ini. Ini kata-kata yang dikatakan bahwa kita mempunyai kekuatan double porsi dalam perkataan. Imam dan raja. Wah, ini orang yang besar-besar, imam dan raja. Nah, sebagai orang percaya perjanjian baru di dalam Kristus, kita adalah seorang raja imam, yang berarti kita memiliki dua porsi kekuatan berbicara, raja dan imam. Kata-kata dari dua kelompok orang ini, raja dan imam, memiliki otoritas dan kuasa yang khusus. Kita lihat Pengkhotbah 8 ayat 4. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya apakah yang baginda buat? Seorang raja kalau dia sudah berkata, ada orang intervensi. Ada orang intervensi, ada? Tidak ada Bapak Ibu. Berarti itu kata-katanya sangat berkuasa. Seorang raja, titah raja sangat berkuasa kata-katanya. Nah, kata-kata seorang raja didukung oleh kekuatan besar
urapan besar, tidak ada yang bisa menolak atau mempertanyakannya. Siapa yang mau menolak Herodes? Kalau dia bilang, ya, setiap bayi di bawah umur 1 tahun berantas. Apa yang dilakukan prajuritnya? Berantas, dibunuh semua. Habis kan? Raja mempunyai kekuasaan, mulutnya, berkata-katanya, kata-katanya penuh kuasa. Nah, kita adalah raja, amin. Ya, ingat 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ulangan 21 ayat 5. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan merekalah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Jadi kalau imam sudah turun, dia akan bereskan semua. Dia imam mempunyai perkataan yang besar. Para imam dengan kekuatan kata-katanya dapat menyelesaikan setiap perselisihan dan setiap perkara. Imam. Kalau memang itu perkara itu belum selesai, berarti itu perkara tidak penting. Iya. Dikatakan di sini bahwa para imam itu kata-kata mereka dapat menyelesaikan setiap perkara. Nah, berarti ada dua porsi kekuatan di sini adalah raja dan imam. Nah, kita adalah bangsa yang terpilih. Amin. Kita adalah apa? Bangsa terpilih, dikatakan imamat yang rajani. Berarti perkataan kita punya kuasa, amin. Dapat membentuk, dapat apa? Menyelesaikan segala situasi apapun dalam kehidupan kita. Kita harus tahu itu. Nah, iblis memodohi kita bahwa kita rakyat jelata lah, sudahlah, lu hidup begitu-begitu sudah, ya kan? Sudahlah, oh memang di garis keturunan lu pun garis keturunan itu memang begitu. Jalan-jalan sedikit jatuh mati, jalan-jalan sedikit sakit, ya. Tidak bisa buat ini, tidak bisa buat itu. Kita jangan dibodohi-bodohi iblis, Bapak Ibu. Kitalah imamat yang rajani. Amin. Bangsa yang kudus. Tuhan mempersiapkan kita, ya, untuk apa? Kita berkata-kata juga. Bapak Ibu, kalau kita memerintah 1000 tahun itu, wow, itu berkata-kata. Haleluya, amin. Ya. Nah, apakah Anda perlu melihat kekuatan besar memasuki situasi Anda dengan tak tertahankan dan mengubahnya? Apakah musuh menyerang area kehidupan Anda? Menurut firman Tuhan, Anda akan melihat masalah yang akan diselesaikan sejalan dengan janji-janji Tuhan. Amin. Ya, saat Anda menggunakan kekuatan kata-kata Anda yang luar biasa sebagai seorang raja dan seorang imam untuk bekerja, itu akan sangat luar biasa kekuatannya. Amin. Mari kita berkata-kata tentang kehidupan kita. Nah, kita tidak harus menjadi korban dari keadaan kita. Jangan kita menjadi korban dalam keadaan kita. Kita mungkin lihat, begini tidak bisa. Kita jangan beri diri kita lurus-lurus, ya. Nah, kita dapat mengalami kemenangan dengan bagaimana kita memilih untuk menggunakan kata-kata kita yang kita ucapkan. Beranilah dan mulailah menggunakan porsi ganda dari kekuatan berbicara kita. Amin. Porsi ganda tadi apa? Raja dan imam. Ya, haleluya, amin. Nah, perhatikan sini. Porsi ganda kita raja dan iman dalam perkataan. Ya. Nah, dikatakan bahwa saya ada copas Matius 16 ayat 19 dikatakan begini. Kepadamu akan kuberi kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Itu menandakan bahwa Tuhan sangat percaya. Makanya Tuhan berikan kunci kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan katakan kita adalah raja dan imamnya. Di mana? Di bumi. Kalau kita perkataan yang tidak benar saja, wah, alamat kita tidak benar. Ya. Haleluya, amin, amin. Yes, amin. Nah, mungkin ada pertanyaan bilang begini.
Bapak Ibu. Aku telah berbicara kepada gunungku, tetapi itu masih ada di sana. Masih jauh. Apa yang harus saya lakukan? Sering ada pertanyaan dalam hidup kita. Mungkin dia sudah kata-kata kebenaran, ya, kata firman, tapi masih jauh sekali. Nah, Bapak Ibu, jangan menyerah, ya, bersikaplah gigih, terus mengejar. Ingat bahwa kitalah imam dan raja, amen. Nah, memutuskan untuk mengambil otoritas atas gunung kita akan terus kita bicarakan, ya, kita perkatakan terus menerus. Jangan menyerah, tetaplah berbicara pada gunungmu. Percaya bahwa apa yang kamu katakan memang akan terjadi, amin. Yes. Kita mungkin tidak melihat perubahan langsung atau mungkin belum jelas, tapi teruslah kita melakukan. Suatu hari kita akan mendapatkannya. Amin. Mari kita, Bapak Ibu, saya mengundang, mari kita berdiri. Haleluya, haleluya. Yes. Oke, baik Bapak Ibu, ya. Jadi ingat satu hal, bahwa kita jaga mulut perkataan kita. Hati-hati perkataan kutukan yang keluar dari mulut kita. Ingat bahwa Rahel meninggal gara-gara perkataan Yakub. Dan ingat bahwa kita mempunyai kekuatan double porsi dalam perkataan, yaitu kita adalah imam dan raja. Jadi mari kita atur kata-kata kita, kita jaga kata-kata kita, sehingga kita terus diberkati. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Ya. Amin, amin. Kasih setiamu nyata bagiku, amin, ya. Mari Bapak Ibu kita ucapkan, setia bagiku, dan Allah sanggup limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yes, mari kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Yes, amin. Oke. Bapak, pagi hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dengan kekuatan mulut kami mau katakan tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami, dimanapun kami berada, di kantor, di pasar, di tempat usaha. Kami diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.